Taufik Ertalalu, kita ngopi bareng di TVRI. Kalau saya dengan tamu yang ini rasanya jadi lapar uti. Coba teman ngopi perhatikan wajahnya. Monilia baik-baik, dia punya muka. Kenal ya? Kenal. Kalau saya kesan pertamanya, jadi lapar begitu. Kak Ella apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Kalau teman-teman main TikTok, Instagram pasti lihat itu. Apalagi konten-konten makanan, review-review tempat-tempat tertentu, wajah Lika Ella itu familiar sekali. Yes. Betul begitu ya? Tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Tapi sejauh ini, bahkan tadi saya dengar Lika Ella sempat ketemu dengan orang punya om. Iya. Dia bilang ada minta foto karena itu. memang sebegitu populernya Lika Ella. Insya Allah, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Perasaannya sebenarnya biasa aja, cuman kadang masih biasa saja ya? bukan, maksudnya kan saya ini konten-konten biasa aja, cuman pas ketemu semakin kesini pas ketemu orang minta foto itu kadang kenapa tiba-tiba ada orang minta foto, kayak kita ini bukan artis, kenapa ada orang minta foto bapak gitu kan. Jadi kayak maksudnya kenapa dong minta foto ini begitu, maksudnya biasa aja, cuman kadang kaget. Mendadak artis, boleh bilang begitu ya? Tidak tahu ya. Emang cita-cita Lika Ella mau jadi konten kreator? Cita-citanya itu kalau dulu waktu kuliah, waktu SMA, waktu kuliah itu saya sukanya sebenarnya kerja di yang kayak jadi presenter begini. That's me. Yes. Okay. Jadi kayak penyiar radio. Sempat kan main-main ke Mimosa, latihan ke beberapa stasiun radio. Cuman tidak ditekuni dan maksudnya saya waktu itu saya orangnya masih insecurean gitu kan. Kalau semakin kesini kan semakin banyak anak-anak muda yang maksudnya mengekspos dorang bakat itu di berbagai sosial media, dan Masya Allah karena dorang konsisten, jadi dorang bakat itu tersalurkan. Lika Ella ini teman ngopi bukan hanya konten kreator yang dilihat di TikTok. Di TikTok paling banyak share ini kontennya, Instagram juga Kak Ella ya? Semua. Di Facebook, di TikTok. Oke. Lika Ella ini ASN. Yes, ASN di apa? Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Kabupaten Bolaang Mongondo Utara sebagai apa di sana? Itu di Bendahara Dinas Perikanan. Mengurusi ikan-ikan dan uang-uangnya. Yes. Lebih banyak uang yang mana nih Kak Ella? Jujur ya, jadi konten kreator atau jadi aparatur sipil negara yang mengabdikan diri untuk negara itu? Kalau itu menurut jujur. Saya, iya kalau jujur secucur-cucurnya itu dari konten kreator sih. Dari konten kreator. Iya, maksudnya jadi rahasia bersama kalau ya pendapatan ASN ya begitu-begitu aja. Atau kalau mau suka ada lebihnya ya begitu. Orang mau ekstra kerja, ekstra time. Extra time. Iya. Begitu. Support dari orang terdekat ini Kak Ella kan tidak mudah ya, ada beberapa mungkin pasangan yang jangan begini kan orang semua lia-lia kan. Iya begitu. Pernah ada tantangan seperti itu Kak Ella atau tuh dua lo silahkan Ju. Tidak sih, malah saya disupport penuh oleh suami. Jadi kemana-mana itu yang si driver, si editor, si kameramen itu suami. Jadi tidak perlu bayar editor atau pokoknya kemana-mana bersama suami, makanya jalan terus. Gitu. Jalan terus. Gitu. Jadi dari keluarga juga mendukung, begitu sih. Seru ya? Seru. Apalagi soal makanan begitu. Memang sengaja Kak Ella mau konsentrasi di konten-konten yang Ana mau bikin ini soal makanan. Iya. Itu begini. Dulu kalau kalian mau kepo-kepo saya akun TikTok itu awalnya kontennya campur-campur, ada yang konten beberes, konten fashion, konten gabut. Tapi setelah saya pelajari, saya coba upload satu video tentang makanan dan itu FYP. Makanan FYP. Iya, dan jadilah di situ saya memilih itu ternyata kalau konten makanan itu gampang sekali mau FYP toh. Sudah, sering upload makanan dan keterusan. Jadilah itu konten makanan. Kebetulan saya juga hobi makan kan, hobi kulineran. Jadi awalnya memang bukan endorsan, memang pure saya beli makanan. Oh mau video boleh? Nah, boleh. Ternyata banyak yang tertarik, alhamdulillah.
Gitu. Berarti bukan endorse awal-awal itu ya? Iya, awal-awal itu cuma karena saya hobi makan. Oke, tapi belakangan so endorse? So full endorse. Luar biasa. Luar biasa, ya? alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Barangkali ada teman ngopi yang mau promosikan bisnisnya, ternyata Kaela bisa bantu. Bisa banget. Dengar-dengar niatnya baik teman ngopi. Kaela ini mau bantu teman-teman UMKM untuk bertumbuh dan Iya. Niatnya memang begitu. Niatnya memang begitu, karena sebelum jadi ASN, dulu saya itu jualan kayak ayam geprek, nasi kuning. Kalau kalian pernah lihat saya parkir pakai Auto Ignis itu, tulisannya Food Car, Hulondela Food Car. Saya parkirnya tiap hari Sabtu dan Minggu itu di gelanggang. Oke. Saya jualan nasi kuning, bubur kacang hijau, sama apa ya, itu jualannya di pas pintu masuk kan. Nah, itu kebetulan lumayan rame. Dan maksudnya kalau misalnya ada yang makan di saya terus posting, Kaela enak, nanti orang kalau enak itu kan biasa orang promosinya dari mulut ke mulut. Ayah makan situ, ayah makan. Nah, jadi tujuannya begitu. Waktu saya hobi kulineran itu, saya ke tempat martabaknya menurut saya enak. Om boleh mau video? Boleh sekali. Pas video ternyata banyak yang penasaran, posting di Facebook katanya, ih Ella di mana ini? Orang tidak tahu ini tanpa bapak gitu. Jadi semakin kesini orang jadi tahu itu UMKM. Oh bahkan ada yang cuma di sebelah rumah pak kita tidak tahu itu ada jualan apa. Nanti ada lihat konten itu baru. Nah gitu. Jadi tujuannya sebenarnya cuma mau memperkenalkan UMKM yang ada di Gorontalo. Artinya mau konsisten sekarang memang kontennya di makanan. Kontennya di makanan. Dalam beberapa waktu ke depan misalnya Kaela ada perubahan tren misalnya, bukan makanan full yang kayaknya algoritmanya senang begitu. Apa Kaela mau banting setir juga menyesuaikan dengan? Untuk banting setir tidak sih, karena kan yang orang tahu, maksudnya personal brandingnya saya itu kan orang taunya food vlogger. Food vlogger, jadi tentang makanan. Cuman kayak kesini itu banyak orang yang kayak bukan di luar konten makanan ingin menggunakan jasa saya untuk endorse. Saking populernya kan, Masya Allah, jadi orang kayaknya lewat Ella gitu. Iya, bagaimana itu? Bisa, tetap diterima selama itu menguntungkan untuk saya dan sebisa mungkin saya backing maksudnya semaksimal saya usaha mau backing supaya ada feedback untuk mereka. Jadi kontennya saya bikin betul-betul, editingnya saya pokoknya semua yang endorse di saya itu saya maunya ada feedback ke mereka. Kalau tidak ada feedback itu saya kayak merasa bersalah. Luar biasa. Nanti tolong explore lagi Kaela. Minum kopi dulu. Habis itu mau endorse kopinya bagaimana ya? Oke, silakan selamat dinikmati Kaela. Saya masih minum kopi dengan Kaela, luar biasa sekali. Kaela, ada tantangan. Kan biasanya review makanan toh. Kalau review kopi, kata-kata ini lagi di ini Kaela. Memang lagi di kamera suaminya begitu ya. Tolong review kopi yang orang bikin, please. Review. Persis seperti yang Kaela bikin ketika itu. Bagaimana sih? Bagaimana ya? Ayolah. Gini ya. Oke, yuk. Ini di mana sih? Kamera. Sindrom ya? Ya, oke silakan. Mari kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Oke. DP Rasa Kopi ini kayak ada manis-manisnya tapi dominan pahit. Tapi overall menurut kita ini enak iska woy. Kuy, cobain. Oke. Itu sih jargonnya. Keren ya. Harus berguru anak Kaela. Karena memang tidak mudah ya untuk moba. Kan gini, yang bikin penasaran itu apakah Kaela memang karakternya se-cheerful itu hari-hari atau pas lagi ada di depan kamera baru kemudian menjadi Ella yang seperti yang ada di Instagram dan di TikTok itu? Kalau bagaimana ya? Kalau kesehariannya saya itu sebenarnya itu cuman kayak
bagaimana? Saya orangnya introvert. Introvert ya? Maksudnya maksudnya semakin kesini semakin banyak orang tahu kalau mau kemana-mana ke mall itu kan harus TLAU. Iya, TLAU gitu. Baru Oke. kadang iya, Oke. iya, saya kadang bilang ke suami juga, kalau lah kita bagus Pakai nyundeng masker orang. Kaela. Iya, kadang maksudnya kan saya aslinya maksudnya suami bilang coba senyum ke sana dengan apa muka ini kan kayak cetakannya kayak antagonis toh. Jadi Ya. biar ada baba diam sama dia ada begitu. Jadi kayak Huto-huto, ya. suami bilang coba senyum ke sana, udah bilang kamari sombong. Jadi maksudnya kayak kalau lagi ditampar ramai itu kamu Kaela, hai baba gitu itu kadang Allah kita so lolos sekali begitu. Lala juga ya? Iya, maksudnya mau lala mau basa-basi dengan orang. Padahal sebenarnya tidak suka Iya, basa-basi. saya tidak suka basa-basi dengan Oke. orang baru. Jadi kayak jaga bilang pas kita lolos sekali. Bukannya sombong, cuman tidak tahu bagaimana kalau suka lalu banyak basa-basi tidak suka. Dan kalau suka lalu banyak basa senyum-senyum maksudnya bagus sih, cuman aslinya saya kalau mau tanya tidak begitu. Maksudnya tidak yang hahaha cheerful begitu. Oke, di balik Ella yang Ngoni lihat di TikTok. Yes. Jadi kayak orang pikir ceria terus, padahal kan di konten itu enak nih cuma konten-konten makan terus, makan gratis. Dorang tidak tahu maksudnya kejadian orang tabanting tamalin tuang di balik layar itu kan. Ada komentar begitu kesengan ini, gak kesengan hidup gitu ya kayak Ella ya. Sampai yang kayak memang kan, paling jahat apa? Paling jahat ini yang baru-baru ini di Facebook kan, kalau di Facebook itu kan. Oh, di Facebook ada komentar. Aduh, dorang share, dorang kata-katain sampai menghina harga diri saya, sampai waktu itu saya kayak klarifikasi di TikTok begitu sambil itu tidak ada rencana mau menangis, cuman karena saya sakit hati sekali, so mau picah saya ada banyak haters dan tiba-tiba menangis. Itu kayak dia bilang dia ini pembakal sekali, cuma gara-gara kayak dia sebut harga berapa begitu, cuma gara-gara doi begitu dia bakal akan orang. Kayak cuma suka makan gratis, kayak dia hina-hina sekali saya harga diri, baru seakan-akan saya ini golojo sekali mau makan gratis begitu. Jadi saya kayak ya Allah, kalau biasa saya kalau suami selalu bilang tidak apa bu netizen itu. Biasa kayak kalau saya kan memang kalau aslinya tidak suka make up, tidak suka pakai lipstick atau cuman kadang netizen komennya jahat sekali. Nah ini make up kasan pakai kasana lipstiknya ini kayak yang bapak gitu. Cuman begitu ya? Iya sampai begitu dorong komen. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Iya kadang masuk itu dorong bilang begitu. Jadi kayak ini suami ini support system kali, karena kalau ada komentar-komentar jahat itu dia yang kayak sewot sekali, baru dia membalas. Kalau saya yang balas kan jadinya siapa mana bapak. Nah kalau dia yang kayak cuman mengadu kita dorong bilang begini, tidak apa biar saja. Cuman yang komentar itu yang paling jahat sekali, dia pokoknya baru maksudnya dia menghina sekali pas saya, baru sedangkan saya tidak pernah ada masalah dengan dia bilang kurang semua tanpa dia mau bilang enak. Yang maksudnya dia tidak tahu di balik itu semua ada tampak-tampak yang orang kunjungi yang tidak enak, orang tidak posting. Betul. Daripada orang posting baru orang mau bilang tidak enak kan Masa kasihan. Masa bilang tidak enak ya? Kasihan. Atau maunya netizen, Kak Ella rating kamari. Baru Kak Ella suami bilang, Ella kalau mau rating, baru mau kasih rating jelek, mending tidak usah. Jangan orang mau menilai orang pemakanan. Kalau yang orang posting itu yang menurut Ngana enak saja. Jadi selera orang itu kan beda-beda. Kalau menurut suami saya cantik, belum tentu menurut Tika saya cantik kan? Begitu, ini cuma masalah selera saja. Begitu. Jadi dia itu hina-hina pas saya, dia bilang kuat bakal apa semua dia bagikan. Cuman dan tidak sedikit, bukan cuma dia, ada banyak kan selera orang beda-beda. Sampai ada yang sewot, dia bilang begini ya. Ngana lo kurang berlindung di selera-selera orang. Baru mau bilang iya sampai dorong sewot sekali begitu. Baru bagaimana Ngoni, maksudnya enak menurut kita kan belum tentu. Yang Ngoni bilang enak sekali Allah itu kita mau pergi kan belum tentu enak, biasa aja. Jadi maksudnya baru kadang dorang netizen ini kalau biasa yang FYP itu yang harga 10 ribuan yang harganya murah kan biasa FYP itu. Di mana-mana dorang serbu. Tiba-tiba dorang datang, ini juga salah satu, ini pesan untuk penjual-penjual juga yang biasa minta endorsan itu, dorang tidak bisa konsisten, dorang perasa makanan. Jadi pas saya sajikan selalu duluan saya mau bilang itu, ibu DP topping kasih sesuai yang biasa, jangan karena saya food blogger ibu mau kasih. Tidak, memang begitu katanya. Kenyataannya Kak Ella bisa-bisa yang ada muncul kamari di TikTok ketika Ella review, aslinya pas dorang beli tidak begitu. Itu bikin kecewa Itu yang bikin kecewa netizen. Baru yang diserang siapa? Saya. Karena yang menginfluence pada orang untuk beli di situ kan.
Cuman maksudnya itu juga yang harusnya jadi masukan untuk kalau saya langsung saya colek DP owner, semoga owner baca. Maksudnya sebagai masukan dan harus konsisten begitu. Menarik ya, jadi Tikaela tidak sekedar bikin konten tapi juga ikut edukasi. Iya, saya ikut edukasi. Orang UMKM-nya bagaimana sebenarnya? Oke. Iya, kayak begitu. Saya langsung kasih edukasi ibu. Bahkan saya sering-sering kasih edukasi begitu ke ibu nanti DP topi begini. Ibu DP rasa rica kalau biasa enak begitu, ibu DP rasa rica itu enak begini selalu. Iya, insya Allah konsisten begitu. Oke, orang lanjut lagi ceritanya. Oke deh. Kayaklah itu kopi yang ada review minum lagi ya. Oke deh. Kan enak ya? Enak. Oke, silakan. Enak iskal. Enak iskal. Saya masih minum kopi dengan Kaela, luar biasa. Enak apa Kaela? Enak iskal, woy. Enak iskal, luar biasa. Terima kasih. Dan nih, misalnya Kaela, ini prediksi. Dalam 2-3 tahun ke depan, ternyata jadi konten kreator itu semakin menguntungkan. Jauh lebih menguntungkan dari pekerjaan sebagai seorang ASN. Beberapa teman memilih untuk keluar dari pekerjaan yang dipilih pertama. Apa Tikaela akan berencana begitu Olo? Nah, semua dapat tahu dari sekarang atasan langsungnya selalu, oh iya nggak ya? Dia semua, oh berhenti jo kerja itu juga. Apa rencananya? Jujur ini? Jujur li, kalau tidak harus menunggu 2-3 tahun ke depan, sekarang pun Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, maksudnya pendapatan saya dari menjadi konten kreator itu sudah maksudnya di luar ekspektasi saya di dulu-dulu, cuman kalau untuk memutuskan memilih PNS dan konten, kalau saya pribadi dari dalam hati saya memang passionnya saya di konten kreator, cuman bagaimana ya kayak yang so pasti ada itu kan di PNS, maksudnya tiap bulan ada walaupun dia tidak menutupi, cuman maksudnya ada dong yang orang mau pikir sampai jaminan hari tua. Jadi kalau cuman saya dari dalam hati saya maunya jadi konten kreator kalau memang semenguntungkan itu. Konten kreator dengan pensiun begitu ya? Begitu itu kayak itu so dua-dua tidak bisa memilih. Kalau begitu, semua keluar Joanna ya? Iya, itu tetap harus ada pendapatan bulanan karena di konten kreator ini maksudnya alhamdulillah di luar endorsan itu kan saya di platform sosial media itu ada DP gaji juga kan, tidak cuma saya posting, tidak ada DP ini yang menguntungkan untuk saya, apalagi kayak di Facebook cuma posting foto dapat dolar, posting video dapat dolar begitu. Jadi yang kayak begitu lebih menguntungkan jadi konten kreator. Kapan ini mulai sadar ya? Mulai sadar bahwa konten kreator ini menjanjikan. Padahal kan niat awal tadi kita cuma mau bantu kok teman-teman UMKM itu juga pernah jualan. Wih, ternyata ini ada doinya, besar sekali. Yes. Waktu begini, awal mulanya itu sebelum di TikTok dulu saya dan suami bermain di YouTube toh. YouTube. Awalnya itu suami saya kan kuliah di Manado. Waktu di Manado dia kan kayak teknisi, bikin servis laptop, printer. Nah, untuk itunya itu dia bikin satu akun YouTube untuk tutorial. Pas setelah wisuda dia pulang ke Gorontalo, tiba-tiba ada surat dari Google AdSense yang mana itu akun YouTube-nya dimonetisasi sudah Waktu itu saya masih awam ya, yang masih buta-buta kayak apa sih Google AdSense. Nah, jadi dia rupa bahagia sekali, kita dapat surat dari ini Google AdSense. Cuma begitu rupa apa sih cuma begitu. Jadinya itu pas orang waktu itu corona, COVID. Waktu itu kan saya sempat kerja bisa sebut nama perusahaannya di PT Harvest Gorontalo, perusahaan farmasi. Tiba-tiba ada pengurangan karyawan karena COVID toh. Jadi di rumah tidak ada kerjaan. Di situ awal mulanya saya aktif bikin konten, muncul-muncul iklan dan ternyata
Ternyata gajian. Ternyata gajian. Di YouTube. Gajian pertama kalinya itu dia 3 juta. Bulan keduanya 8 juta. Gajian pertama 3 juta ya? Iya. Per bulan kayak lah ya? Per bulan. Ya? Baru... Gajian pertama 3 juta, gajian kedua 8 juta, gajian ketiga 14 juta. Dan seterus-terusnya itu suka kayak 30 juta, 20 juta yang kayak keren. Makanya karena ya namanya manusia kan suka sekali doi, apalagi saya suka sekali doi. Siapa sih iya. Tidak suka ya? Nah itu maksudnya di YouTube itu menguntungkan sekali sampai torang pendapatan itu sampai puluhan juta. Bahkan orang di Gorontalo ada komunitas YouTuber Gorontalo gitu. Saya punya itu kalau dibandingkan yang orang punya sampai 90 juta per bulan. Dalam 1 bulan. Jadi orang pekerja itu tiap pagi habis upload konten gabut yang kayak saya cuma mau jualan atau cuma mau beli martabak. Sembarang konten yang tidak bagus kalau mau kepo, itu konten tidak gagas sekali. DP pendapatan itu luar biasa. Jadi orang tiap bangun cek dolar, hari ini masuk berapa dolar ya. Luar biasa, Setelah itu, suami saya waktu itu masih di bank kan. Dia resign, orang masuk PNS, pas penerimaan lulus PNS itu, tiba-tiba pas mau mau sholat Jumat, dapat email akun YouTube-nya di-ban. Jadi kayak tidak ada iklan lagi. Jadi kecewa sekali, maksudnya begitu. Aula itu punya sebaik-baik yang pengatur yang punya rencana itu, karena rezeki itu pokoknya menurut saya itu setertakar karena begitu mungkin orang di-ban di YouTube setelah orang terima PNS, orang YouTube ini. Jadi untuk membangun lagi, saya memulai ulang awal konten itu awalnya lagi di TikTok. Nah itu yang konten beberes. Waktu itu saya mau coba-coba affiliate begitu dan kayak lihat-lihat yang masih muda di TikTok itu dorong pendapatan ratusan juta per bulan cuman gara-gara affiliate toh. Jadi orang beli-beli sampel baju, pulang kantor itu saya live, pulang kantor saya masih jualan geprek waktu itu. So PNS, jualan geprek, suami saya bakurir. Abis itu setelah capek-capek jual geprek dan nasi kuning, itu saya live di TikTok jualan kayak baju-baju sampel yang saya beli. Yang kalau tidak tahu yang nonton itu cuma satu orang, itu saya suami. Dia komen-komen, dia up-up, dia kayak cuma dia sendiri yang nonton. Jadi dia ini saya fans dari awal. Luar biasa. Dia komen-komen sendiri. Kayak dorong bilang, kalau sekarang kan orang, ngana senang kalau konten banyak yang, maksudnya kalau live banyak yang nonton. Ngoni tidak tahu aja kita awal karir yang nonton cuma suami. Satu ya? Iya, cuma satu dan dia komen-komen dia. Jadi tiap konten yang saya up itu, yang mau komen kalau memang mau kepo dari awal saya karir, semua yang komen itu cuma dia. Yang namanya Ismail Dali, so dia loh yang komen. Nah jadi kayak memang berjuang sekali dari sampai ini, baru tiba-tiba ada satu konten yang meledak, yang viral, dari situ. So dari situ banyak viewer. Dari saya follower itu cuma 3.000, sekarang 60.000. Maksudnya DP naik, maksudnya kalau mau dibandingkan dengan yang lain itu masih sangat sedikit, cuman maksudnya Masya Allah, menurut saya itu banyak. Dari 3.000 luar biasa. Pokoknya yang penting konsisten. Persiapannya selain ada suami yang dukung, ini kan satu poin yang penting sekali tuh. Tidak mudah kan kayak kalau misalnya punya pasangan yang tidak support dengan apa yang orang bikin, tapi ini suaminya support sekali. Nah, ada persiapan apa lagi selain itu Kayla? Persiapannya, apalagi orang introvert ya, kemudian tampil. Kalau persiapannya selain DP alat-alat untuk ini, kalau dulu kan waktu itu orang masih pakai HP iPhone berapa ya? iPhone 11, masih yang kayak DP kamera yang belum terlalu. Jadi untuk sampai yang begitu suami support sekali, ngana mesti ganti HP. Orang kalau lihat konten-konten orang luar, DP gagas sekali, DP hasil jernih. Ngana mesti upgrade HP, ngana dibayar mahal untuk kan. Tapi alhamdulillah karena bayaran-bayaran itu maksudnya bisa untuk orang mau upgrade. Menarik jadi, ya? Iya. Jadi suka kayak, sekali saya bercerita lebih banyak dengan kayak. Apalagi sambil makan nanti suatu ketika ya. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada apa rasa, habis waktu. Habis waktu. Ya Allah, banyak sekali yang mau suka curhat. Boleh. Terima kasih Kayla. Iya, terima kasih. Sama-sama sukses ya. Yes. Allah mau berburu, boleh ya? Boleh banget. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.